Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Masih dengan Pak Alfi dalam belajar fisika bersama. Sekarang kita akan membahas mengenai notasi ilmiah. Setelah kemarin kita sudah membahas mengenai besaran dan satuan, ada macam-macam besaran, kemudian untuk satuannya itu. Sekarang kita mempelajari mengenai notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu apa sih? Notasi ilmiah itu penulisan 10 berpangkat. Ya, penulisan 10 berpangkat itu adalah notasi ilmiah. Maksudnya bagaimana? Kita lihat. Penulisannya nanti adalah A kali 10 pangkat N. Ya. Dengan ketentuan A itu nilainya dari 0 sampai dengan 10. A-nya itu disebut mantisa, sedangkan 10 pangkat N itu namanya ordenya. Contoh, jarak bumi ke bulan itu 3.384.000.000 meter. Kalau ini ditulis dengan panjang seperti ini kan kita kesulitannya, tidak kesulitan sih sebenarnya terlalu ribet begitu karena terlalu panjang menuliskannya kan begitu. Jadi ada sebuah konsep yang namanya notasi ilmiah untuk menuliskan penulisan 10 berpangkat atau notasi pangkat 10. Jadi kelihatan yang panjang ini kelihatan lebih sederhana bentuknya seperti ini. Kita lihat bagaimana cara menuliskannya. Kalau begini, karena A itu kan menuliskannya A kali 10 pangkat N, gitu kan. A-nya itu rentangnya dari 0 sampai 10. Kalau kita menuliskan segini, itu kan 384, berarti kan lebih dari 10. Kita yang kurang dari 10 kan berarti ini, 3,84, ya kan. Jadi, komanya di belakang angka 3. Jadi, kali 10 pangkatnya, kita menghitung dari koma yang ada di sini, berarti ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti ini. Itu penulisan notasi ilmiah. Kalau kita menuliskan begini, sama Pak. Bagaimana? Seperti ini. Kalau kita menuliskannya 384 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Boleh tidak? Ini betul, tapi ini bukan notasi ilmiah. Jadi tidak boleh ditulis seperti ini. Tidak boleh ditulis seperti ini. Ini kan lebih dari 10, 38,4 ya kan? Ini juga tidak pas ya. Tidak pas 0,384 kali 10 pangkat 8 walaupun ini bernilai sama. Tapi yang paling tepat adalah ini. 3,84 kali 10 pangkat 8. Gitu ya. Nah, oke, itu adalah penulisan dari notasi ilmiah. Contohnya, kecepatan cahaya itu 300 juta meter per sekon. Kalau ini ditulis dengan notasi ilmiah, itu kan berarti 3 kali 10 pangkat hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, inilah notasi ilmiah. Gitu ya. Oke, lanjut. Contoh ini, massa seekor nyamuk 0,00021 kg. Ini kan terlalu panjang begitu dan terlalu lama ketika kita menuliskan. Tuliskan dalam notasi ilmiah. Kalau kita menulis begini, 21 kali 10 pangkat 21 kan segini ya. Pangkatnya berarti nolnya ke depan. 1, 2, 3, 4. Karena itu 0, berarti kita tulis 4 kg. Ini betul, tapi ini bukan notasi ilmiah. Kenapa? Karena mantisanya A, ini kan A, mantisa. Mantisanya lebih dari 10, ya kan? Padahal A itu kurang dari 10. Jadi, kita menuliskannya menggunakan di sini 2,1. Karena 2,1 itu rentangnya dari 0 sampai dengan 10. Jadi, pangkatnya ini tidak lagi 4, tapi 5. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini tidak usah kita hitung. Ya, karena karena ngitungnya ke depan. Kalau ngitungnya ke belakang berarti positif, gitu ya. Oke. Sekarang massa elektron adalah 910 kali 10 pangkat min 33 kg. Nyatakan dalam notasi ilmiah yang benar. Ini benar penulisannya. Tapi ketika kita notasikan dengan notasi ilmiah itu
tidak pas atau salah. Karena ini lebih dari 10, ya kan? Jadi ini kita uraikan menjadi 910. Kali 10 pangkat berapa? Karena ini dia maju 2, ya kan? Berarti ini dikurangi 2. Jadi min 31. Seperti ini ya. Nah, intinya di sini A-nya harus rentangnya antara 0 sampai dengan 10. Kalau 910 berarti kan lebih dari 10. Jadi tidak pas. Itulah tadi notasi ilmiah penulisannya ya, biar kelihatan lebih cantik, lebih singkat seperti itu. Lanjut. Kita masuk ke dimensi sekarang. Ini yang kalian baru dapat ya di SMA. Kalau di SMP belum pernah ada. Dimensi itu merupakan suatu lambang untuk besaran. Atau bentuk lain dalam menuliskan besaran itu dimensi. Nah, dimensi itu nanti disimbolkan dengan ini. Kurung siku. Kurung siku itu seperti ini. Seperti ini ya. Nah, kurung siku. Kalau biasanya kurung kan beginian. Nah, dimensi nanti disimbolkannya dengan kurung siku. Nah, dimensi besaran pokok itu sudah ditetapkan atas kesepakatan internasional atau SI itu. Sedangkan untuk dimensi besaran turunan, nanti itu diturunkan dari besaran pokok. Ya. Besaran turunan kemarin contohnya apa? Luas, kemudian volume, gitu kan, gaya. Nah, itu nanti diturunkan dari besaran pokok yang berupa massa, kemudian panjang, gitu kan. Nah, yuk kita lihat lagi. Fungsi dimensi ini untuk mengetahui suatu besaran turunan tersusun atas besaran pokok apa saja. Dan untuk menentukan satuan besaran turunan. Contohnya, contoh gaya. Ini besaran turunan. Itu tersusun dari besaran pokok apa saja gitu. Kita cek gaya itu F. Persamaan matematisnya M kali A. Berarti massa satuannya kilogram. Percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Jadi gaya ini tersusun atas besaran pokok. Massa, meter itu adalah panjang, sekon itu adalah waktu. Nah, begitu. Itu adalah fungsi dari dimensi. Jadi kita bisa mencari ya, mencari susunan dari besaran turunan. Dan untuk menentukan satuan, nah ini sudah satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Atau biasanya ditulis dengan Newton. Contoh lain misalnya luas. Tersusun dari besaran apa saja? Luas itu adalah panjang kali lebar. Panjang satuannya meter, lebar itu meter. Jadi besarannya adalah panjang-panjang. Atau luas itu satuannya meter pangkat 2. Nah, itu adalah fungsi dari dimensi. Terus bagaimana cara menentukan dimensi? Cara menentukan dimensi yang pertama kita harus cari rumusnya seperti tadi. Misalnya luas. Rumusnya adalah panjang kali lebar, begitu kan? Kemudian tentukan satuan. Satuan panjang itu meter, lebar itu meter, berarti meter pangkat 2. Kemudian ubah satuan ke dimensi. Nah, ini yang di slide berikutnya. Ya, cara menentukannya berarti kita cari rumusnya, kemudian tentukan satuannya. Baru satuan kita rubah menjadi bentuk dimensi. Nah, oke, lanjut. Lanjut ya. Besaran pokok, dimensi, dan satuan. Ini saya ulangi lagi. Besaran pokok ada 7. Ada panjang masa waktu, dan seterusnya. Lambangnya ini. Kalau T kecil itu waktu, kalau T besar itu temperatur, suhu. Sekarang dimensinya. Dimensi tadi kan disimbolkan dengan kurung kotak, ya kan? Dimensi panjang itu L, dari kata length itu panjang. Masa itu M besar, waktu itu dimensinya T besar. Tapi kalau lambangnya T kecil, tapi dimensinya T besar ya. Suhu theta, membacanya theta, kuat arus I besar, intensitas cahaya J besar, jumlah zat N besar. Namanya meter kilogram sekon, itu satuannya ya, lambangnya ini MK kilogram S, MKS kan gitu. Yang sering keluar ya, dimensi itu 3 ini, panjang, massa, dan waktu.
LMT. Itu yang sering banget keluar. Ya, sering banget keluar. Yuk, nanti ini dicatat ya. Nah, contoh menentukan dimensi. Misalnya volume, balok, lambangnya kan V. Ya, kita tentukan apa tadi? Rumusnya. Rumus volume kan panjang kali lebar kali tinggi, ya kan? Kemudian satuannya. Satuannya itu kan meter, meter, meter. Bisa tak tulis berarti meter pangkat 3. Meter, berarti kita rubah ke dimensi. Meter itu dimensinya apa? Oh, L. Ternyata berarti penulisannya L pangkat 3. Nah, itu. Kemudian ini, kecepatan. Jarak per waktu. Jarak satuannya meter, waktu satuannya sekon. Kita rubah ke dimensi. Meter itu panjang L, sekon itu waktu T. Berarti L per T. Atau bisa ditulis menjadi LT pangkat min 1. Karena ini pangkat 1 nih, dinaikkan kan menjadi min ya. Karena pangkatnya positif. Ini percepatan. Sama ya. Kemudian gaya. Nah ini tadi sudah. Gaya kilogram meter per sekon kuadrat. Berarti kilogram itu massa M, meter itu L, sekon itu T, pangkat 2. Kalau ini dinaikkan pangkat 2 menjadi min 2. Itu cara menentukan dimensi. Lanjut. Coba ini nanti kalian kerjakan ya. Kerjakan sebagai PR, tugas. Untuk siswa-siswinya Pak Hafid kelas 10, ini silahkan dikerjakan. Gitu ya. Nah, sekarang saya contohi satu yang di masa jenis ini ya. Masa jenis. 2 tidak apa-apa. Masa jenis dengan apa misalnya energi potensial gitu ya. Saya taruh sini. Masa jenis. Masa jenis adalah rho. Bagaimanakah dimensinya? Yang pertama kita tentukan apa tadi? Rumusnya. Nah, rumusnya rho apa? M per V, massa per volume, ya kan? Kemudian tentukan apa? Satuannya. Satuan massa apa? Kilogram. Satuan volume apa? Meter pangkat 3, ya kan? Tadi yang di depan sudah ada. Kemudian setelah menentukan satuan, berarti ubah satuan ke dimensi. Kita menggunakan yang tadi. Sudah tak bilang nanti dimensi yang sering keluar adalah LMT itu kan. Jadi rho sama dengan kilogram itu adalah massa, pakai kurung kotak ya. Per meter itu apa? Panjang, berarti L pangkat 3. Berarti rho sama dengan apa? M L, karena ini pangkat positif dinaikkan menjadi negatif. Nah, itu ya. M per V itu rho. Kilogram per meter pangkat 3. Nah, ini adalah dimensinya. Oke, itu contohnya, nanti yang lain dikerjakan. Sekarang satu lagi, boleh. Energi potensial. Kita menentukan rumusnya dulu. Energi potensial kita sudah tahu rumusnya M kali G kali H. Kemudian setelah rumus kita tentukan satuan. Kilogram, meter per sekon kuadrat, meter. Tinggi kan meter ya. Massa kan kilogram. Kita rubah ke dimensinya. M besar, massa kan kilogram kan massa M besar. Meter berarti L, sekon itu T, ini pangkat 2, mengikuti aja. M itu L. Jadi bisa saya tulis M, L kali L berarti L kuadrat, T positif dinaikkan menjadi negatif. Kurung kotak. Nah, ML kuadrat T min 2. Ini adalah dimensi dari energi potensial. Nah, itu tadi dimensi ya, cara lain dalam menuliskan besaran. Berarti sudah ada notasi ilmiah, sudah ada dimensi. Nanti di video selanjutnya saya akan membahas mengenai pengukuran. Oke, semangat. Terima kasih tugasnya itu ya untuk menentukan dimensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.